Halo semuanya, kembali lagi di 7PM Production. Di sini kembali lagi bersama saya Claudia Richard. Udah lama nggak ngupload di 7PM Production karena banyak tugas kuliah. Nah sekarang mumpung ada PSBB di sini, kalian kan juga pasti banyak tugas kuliah. Kalian stay at home aja, tetap di rumah. Dan di sini saya akan membuat konten edukasi sekaligus tugas kuliah saya. Saya di sini akan melaporkan tentang kualitas buruk udara di kota Jakarta. Itu akan memicu gangguan kesehatan dan juga berdampak pada menurunnya kualitas lingkungan. Yuk, lanjutin yuk. Sekarang ini kita akan masuk ke intinya, yaitu membahas kualitas udara buruk di kota Jakarta memicu gangguan kesehatan dan menurunnya kualitas lingkungan. Oke, yang pertama adalah outline-nya. Pertama adalah permasalahan overkapasiti sampah menyebabkan polusi udara yang tinggi. Nah, jadi nanti akan dibahas juga dengan adanya penumpukan sampah yang melebihi kapasitas TPST menyebabkan polusi udara karena adanya pembakaran sampah itu sendiri. Yang kedua, aktivitas manusia yang memperparah polusi. Nah, jadi aktivitas manusia apa saja nih yang memperparah polusi? Ntar akan dijelaskan juga. Ketiga, peran teknologi berbasis lingkungan. Nah, jadi kita sebagai manusia kan sebagai manajer alam. Terus juga kita bisa membuat teknologi-teknologi yang ternyata sudah ada loh teknologi berbasis lingkungan, dan kita lihat apa saja kegunaannya nanti. Lalu ada upaya pemerintah dalam menanggulangi polusi dan juga solusi praktis polusi oleh masyarakat. Jadi ada dari pemerintah, dari masyarakat juga gimana upayanya, dan juga kausalitas atau hubungan antara kualitas udara dengan populasi dan pertumbuhan penduduk. Nah, pertama adalah masalah overkapasiti sampah ternyata juga berdampak pada polusi udara. Nah, sampah di DKI Jakarta sangat besar jumlahnya. Nah, ini karena apa? Karena adanya produktivitas di Jakarta yang lumayan tinggi dan kepadatan penduduk. Nah, kan sebenarnya sampah itu kan hasil dari sisa dari aktivitas manusia. Nah, kalau produktivitas masyarakat tinggi, maka hasil sisanya pun lebih banyak, sampahnya pun lebih banyak, dikali banyaknya penduduk yang berjumlah beribu-ribu orang, maka sampah di Jakarta pun sangat besar jumlahnya, bahkan melebihi tempat pembuangan sampah terpadu di Bantar Gebang. Nah, ini adanya di Bekasi, daerah Bekasi, di TPST kita sekarang, sehingga karena adanya overcapacity ini, pemerintah membuatlah baru nih membuat ITF baru atau TPST baru. ITF itu sama seperti TPST yang terletak di daerah Sunter, Jakarta Utara. Ini gambarannya. Nah, konsep ini sayangnya menggunakan insinerator alias pembakaran termal. Jadi sebenarnya intinya adalah dia membakar sampah itu sendiri. Nah, jadi sebenarnya ini kayak konversi aja dari pencemaran tanah berupa sampah dijadiin pencemaran udara yang berdampak pada kesehatan manusia, pernafasan, keguguran pada ibu hamil, bahkan kematian. Karena sebenarnya manusia sendiri mempunyai kan hemoglobin dalam sel darah merahnya. Itu tuh lebih peka, lebih gampang untuk mengikat karbon monoksida dan karbon dioksida. Dan kalau dalam jumlah besar, sel-sel di tubuh kita bisa mati karena kekurangan oksigen. Terus juga kalau sel-sel kita mati, kita mulai kaku dan juga kita nggak bisa bernafas dan berujung pada kematian. Berikutnya adalah aktivitas manusia yang memperparah terjadinya polusi udara di Jakarta. Next. Yang pertama adalah emisi kendaraan bermotor, dan yang kedua adalah pembangkit listrik tenaga uap batubara di sekitar DKI Jakarta, dan juga kita akan bahas di berikut. Pertama, emisi kendaraan bermotor. Nah, ini berdasarkan Kompas Kamis 7 Maret 2019, kita bisa melihat ya, kendaraan pribadi roda 4, roda 2 melebihi kapasitas Jakarta. Nah, ini kendaraan itu maksudnya adalah kendaraan roda 4 dan roda 2 sangat banyak sampai melebihi kapasitas jalanan yang ada di Jakarta. Bahkan di mana-mana pun selalu macet di daerah Jakarta. Hampir tidak ada kontrol. Nah, inilah masalah utama yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Tidak ada kontrol terhadap penambahan. Jadi nggak ada usaha dari pemerintah untuk menaikkan pajak atau apa karena waktu orang Jepang atau orang luar negeri datang ke Indonesia, khususnya negara-negara maju itu mereka kaget loh ternyata ngeliat motor di Indonesia atau negara-negara ASEAN atau Southeast Asia lainnya, Asia Tenggara lainnya, itu banyak motornya gitu loh. Dan juga tidak ada kontrol, berbeda dengan Jepang yang menerapkan pajak yang tinggi untuk para penggunanya, sehingga orang-orang mikir-mikir nih kalau mau beli motor atau mobil. Makanya di Jepang hampir nggak ada motor, karena juga motor berbahaya. Orang-orang lebih memilih untuk berjalan kaki dan juga naik kendaraan pribadi, karena juga jalan kaki pun di sana juga aman, trotoarnya udah lebar, dan juga orang-orang taat untuk tidak memakai untuk sebagai tempat parkir. Jadi kalau di negara sana tuh orang-orang tidak makin mudah, tapi di Indonesia sendiri tuh malah makin mudah karena nggak ada kontrolnya ini gitu. Jadi mungkin usahanya lewat sini. Kedua adalah pembangkit listrik tenaga batubara. Menurut Greenpeace, Greenpeace ini merupakan organisasi non pemerintah yang bergerak di lingkungan hidup. Nah, ini tuh dia melihat bahwa adanya pembangkit listrik tenaga batubara. Ini kan kalau tenaga batubara kan pasti kan pembakaran ya. Nah, itu juga menyumbang tingkat polusi udara di Jakarta. Nah, berikutnya adalah peran teknologi berbasis lingkungan dalam menilai. Nah, kita lihat peran teknologi apa aja.
Nah, yang pertama adalah Air Quality Index. Nah, ini berperan dalam menilai dan memantau besaran polusi udara. Nah, seberapa tinggi sih polusi udara atau kualitas udara untuk dikatakan udara di Indonesia atau di tiap kota itu sehat atau enggak gitu. Nah, Jakarta sangat disayangkan nomor 1. Ini terburuk ya. Berdasarkan yang terburuk tertinggi. Jadi makin tinggi Air Quality Index-nya makin berbahaya, makin gak bagus, makin hazard, makin berbahaya. Jakarta 186 berarti ada di unhealthy, tidak sehat. Dan kalau kota Indonesia lainnya, Denpasar di sini tidak sehat untuk beberapa kaum sensitif seperti orang yang rentan atau sudah tua, rentan terhadap sakit, penyakit pernafasan seperti orang yang kena asma gitu. Jadi sangat memprihatinkan karena sebenarnya quality index ini juga dipakai loh untuk menghitung usia harapan hidup gitu. Karena kualitas udara itu sangat berpengaruh terhadap karena ini jangka panjang ya sebenarnya penyakitnya ya kalau kualitas udara ini, jadi mempengaruhi usia harapan hidup. Ini adalah alat mengukur kualitas udaranya, contoh-contohnya ini. Berikutnya adalah penerapan teknologinya, uji emisi. Nah, di sini kita lihat ada karbon monoksidanya berapa, nggak kelihatan. Karbon monoksidanya berapa, karbon dioksidanya berapa, oksigennya berapa, lambdanya berapa. Jadi di sini tuh uji emisi fungsinya adalah untuk mengetahui ini semua karena berbeda bahan bakar yang kita gunakan, berbeda juga emisi yang kita hasilkan dan juga penyaringan yang ada di tiap mobil ini. Karena tiap ini pasti punya penyaringan dan juga untuk pastikan hasil pembakarannya tidak sempurna. Makanya kayak ada Pertamax 95, Pertamax 98. Itu artinya 98 ini berarti dia mengandung isooctane 98% dan 2% itu N-heptana. Yang isooctane itu yang baiknya. Jadi makin tinggi bilangan isooctane, makin sedikit zat polutan yang dihasilkan karena makin tinggi itu jadi pembakaran itu makin lebih sempurna gitu. Tetapi pada kenyataannya adalah tidak ada pembakaran yang sempurna dalam kehidupan ini. Jadi pasti zat polutan itu ada, cuma kita harus meminimalisir ya, minimal menggunakan Pertamax lah gitu. Juga meminimalisir sampah, melewati pembangkit tenaga sampah. Nah, daripada sampahnya dibakar, menambah polusi udara, mendingan dipakai buat pembangkit tenaga listrik, jadi bisa bermanfaat juga. Terus juga lebih nggak menambah polusi udara gitu. Terus juga pengelolaan limbah plastik juga bisa, kayak plastik itu dipakai untuk mungkin mendesain, kayak bikin pohon Natal pakai sampah plastik itu juga bisa gitu loh, botol plastik. Lanjut. Berikutnya adalah solusi pemerintah yang tepat. Nah, jadi solusi yang paling tepat menurut kami adalah untuk masalah ini adalah mengurangi penggunaan plastik itu sendiri. Dengan mengurangi penggunaan plastik dan sampah lain yang tidak bisa didaur ulang, maka TPST tidak akan mengalami overcapacity. Dan juga kalau tentunya TPS nggak overcapacity ya kita bisa menghindari adanya pembakaran sampah. Dan kalau nggak ada pembakaran, nggak ada polusi udara juga gitu. Jadi lebih efektif untuk mengurangi daripada membangun. Walaupun membangun ETF itu sebenarnya oke, cuman kayak menurut kami lebih bagusan ini. Berikutnya adalah solusi praktis dari masyarakat. Pertama, mendaur ulang sampah. Nah, daripada sampahnya balik lagi kayak tadi, dengan mengurangi produksi sampah dengan cara apa? Mengurangi penggunaan satu bisa, dan juga kedua mendaur ulangi itu sampah itu sendiri bisa dipakai buat hal-hal lain ya. Jadi daripada dibakar gitu, mendingan didaur ulang, dipakai ulang. Terus karena tentunya juga sebenarnya sampah daur ulang itu masih bisa bermanfaat gitu. Terus meningkatkan kesadaran ini akan pentingnya pembatasan. Jadi sekarang pemerintah juga sedang membuat transportasi umum yang keren-keren, dan busway, MRT, LRT di Jakarta itu udah keren banget loh. Maksudnya udah kayak setingkat dengan daerah-daerah Jepang, Singapura gitu. Karena juga mereka mendatangkan kayak mandornya gitu juga dari sana gitu. Jadi kayak desainnya sama persis, dan menurut saya sudah cukup keren. Dan untungnya banyak masyarakat Jakarta yang sudah beralih menggunakan MRT itu. Jadi kalau dilihat IG-nya di MRT Jakarta itu sudah banyak sekali orang yang berterima kasih kepada MRT, bisa sekarang naik MRT terus, hemat, jadi nggak menambah polusi udara juga, dan juga harganya terjangkau. Terus juga bagi di rumah-rumah bisa juga nih nanam tanaman-tanaman nih, supaya kalau sore itu udara sejuk, ngeliat yang hijau-hijau, adem-adem, seger gitu kan, angin sepoi-sepoi, dan juga tentunya menyejukkan udara di sekitar rumah kita. Bagi ranah akademis, terutama bidang penelitian, kita juga bisa menemukan inovasi. Jadi butuh inovasi lain penanganan polusi udara di Indonesia, karena kan tiap negara pasti punya penanganan yang berbeda-beda dengan budaya masyarakat yang berbeda-beda. Menemukan internalisasi nilai yang tepat, terus juga mengejarkan, ini perlu nih. Jadi bukan teori doang, tapi kita harus mengejarkan, bukan penelitian doang, tapi kita juga harus mengejarkan tentang pengelolaan sampah dan teknologi terbarukan. Gitu, dengan biaya yang harga bersahabat, dan tentunya dengan harga yang terjangkau ya, karena balik lagi, kalau emang harganya mahal, masyarakat juga nggak mau gitu.
Nah, berikutnya adalah ada upaya pemerintah dalam menanggulangi bahaya polusi udara. Nah, ternyata dengan adanya PSBB yang sekarang ini sedang berlaku di Jakarta dan di daerah sekitar Jakarta, ada dampak positifnya juga loh. Tingkat air quality index di Jakarta angkanya itu menurun sekali. Yang artinya adalah tingkat kualitas udara itu membaik gitu. Nah, karena balik lagi, jadi sebenarnya dari sini dapat disimpulkan bahwa ini kesimpulannya. Nah, disimpulkan bahwa sumber polusi udara Jakarta ini disebabkan oleh asap kendaraan bermotor paling tinggi. Makanya dengan ada PSBB tadi, orang nggak bisa keluar rumah, dibatasi karena bisa kena tilang dan hukuman lainnya, nggak ada emisi kendaraan bermotor, air quality index di Jakarta pun juga menurun. Angkanya maksudnya menurun, jadi kualitasnya membaik ya. Jadi kualitasnya semakin membaik. Dan juga solusinya adalah pemerintah dapat memperbanyak transportasi. Nah, ini benar, karena kenapa memperbanyak ini? Karena banyak juga sebenarnya orang yang mau naik ini tapi kayak gara-gara terbatas, mesti sempit-sempitan, orang jadi malas. Jadi dengan memperbanyak ini, tetapi untungnya pemerintah juga sekarang sudah memperbanyak jumlah transportasi publik dan orang-orang sudah mulai beralih ke transportasi publik karena udah keren ya transportasi publik di Indonesia dibandingkan negara-negara ASEAN lainnya gitu. Nah, ini merupakan gambar contoh busway, fasilitasnya menarik minat, udah keren gitu kan. Terus stasiun ini gambar dalam kereta. Ini juga stasiun MRT kita udah keren banget. Udah setara dengan di Singapura dan Jepang. Terus juga proses pembangunan ini tuh juga dalam jangka panjang gitu ya. Jadi kayak ini udah keren, ini bisa kepake buat sampai berpuluh-puluh tahun. Ini keren banget dan juga tugas kita adalah sekarang tinggal menjaganya supaya tetap utuh. Nah, kesimpulan dari kami yang terakhir adalah dedikasi dan kolaborasi adalah kunci perangi polusi III semua ya. Nah, jadi dedikasi itu paham yang menyatakan sejauh mana sih kita bermanfaat. Jadi kita bermanfaat itu kita ada karena kita harus bermanfaat bagi lingkungan. Jadi kita mesti mempertanggungjawabkan kepada lingkungan. Nah, misalnya contohnya ini memiliki pabrik membeli penyaring polusi, nggak apa-apa kita keluarin duit. Yang penting kita bermanfaat bagi lingkungan dan kontribusi gitu. Terakhir adalah kolaborasi. Kolaborasi itu merupakan gabungan usaha dari tiap elemen. Jadi kita juga perlu nih adanya komunikasi nih yang paling penting dari tiap elemen sehingga waktu pemerintah buat kebijakan bisa juga menguntungkan lingkungan dan juga menguntungkan elemen masyarakat lainnya gitu. Nah, jadi kita berlanjut ke usaha-usaha yang kita bisa lakukan gitu ya. Nah, sebagai bentuk dedikasi dan kolaborasi kita juga bisa nih melakukan hal-hal yang mengurangi polusi udara dalam lingkungan rumah kita ataupun dalam kegiatan kita sehari-hari. Contohnya, menanam tanaman di rumah. Nah, lalu berikutnya adalah kita menggunakan kendaraan umum seperti busway, LRT, MRT, dan semacamnya. Lalu berikutnya kita menggunakan tumbler atau botol minum lain yang tidak berbahan plastik. Lalu berikutnya adalah kita mengurangi penggunaan kendaraan pribadi seperti motor, mobil, dan lain-lainnya. Dan yang terakhir, kita tidak boleh membakar sampah sembarangan dan semena-mena. Nah, sekian presentasi dari saya. Nah, ingat ya, jangan lupa ajak teman-teman kalian untuk melakukan hal-hal seperti ini dalam kegiatan kalian masing-masing ataupun di rumah selama stay at home ini dan nantinya juga. Lalu, ingat juga bahwa jangan berpikir karena satu orang kalian berpikir tidak mampu untuk merubah bumi yang rusak ini. Tetapi dengan adanya satu cara pikir yang bagus dari kalian dan startup dari kalian, itu akan membuat orang-orang akan juga nanti berperilaku seperti kalian. Nah, jadi sekian presentasi saya. Terima kasih telah mendengarkan. Mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan dan kekurangan lainnya. Semoga bisa bermanfaat bagi kalian semua dan bagi bumi kita yang sudah rusak ini. Dan juga jangan lupa ya, ditunggu video selanjutnya. Dadah.